Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam rahayu sedulur, salam sejarah. Kembali bersama saya Fadil Mubarak di channel Meta Historia. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puja puji syukur mari kita haturkan kehadirat Ilahi Robbi atas berkahan, rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dhuhurun wa batin, dan Allahumma amin. Kita curahkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat bertatakan salam kembali selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur, para pemirsa dimanapun Anda berada yang melihat tayangan channel ini yaitu Meta Historia, kembali lagi bersama saya Fadil Mubarak dalam kesempatan kali ini masih seputar Ponorogo. Dan tentu in this golden opportunity, di momen yang sangat spesial ini, saya Fadil Mubarak akan mengajak jenengan semuanya untuk mengupas tuntas dan mengetahui lebih jauh lagi tentang sejarah. Dan masih dalam lingkup kota kita tercinta, yaitu adalah Kota Riok, Kabupaten Ponorogo, yang kaya akan hasil karya karsa dan cipta umat manusia dan juga nilai-nilai leluhur yang berkaitan dengan sejarah. Dan dalam pembahasan malam kali ini ada sejarah yang sangat penting tapi jarang sekali diketahui oleh masyarakat Ponorogo khususnya, yaitu adalah sejarah kesenian Kebo Bule Kyai Slamet. Nah, hewan ini dan kesenian ini sangat disakralkan para sedulur, khususnya di Keraton Surakarta Hadiningrat, yang mana hewan ini, kesenian ini berasal dari kota kita, yaitu Ponorogo. Dan untuk mengetahui lebih jauh tentang kesenian ini, dalam kesempatan kali ini, pada malam hari ini, saya ditemani oleh sang sejarawan legendaris dari Desa Sukosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo, yang merupakan penulis dari buku Kebo Bule ini, yaitu adalah Bapak Silahuddin Hudaya, yang beliau hadir di samping saya pada malam hari ini. Sebelum saya lanjutkan terkait pembahasan bersama beliau, terlebih dahulu tak enak nggih kalau tidak saya sapa terlebih dahulu. Nggih, saya tanya kabar dulu nggih teman-teman, bagaimana kabarnya Pak Silahuddin Hudaya? Baik. Alhamdulillah sehat nggih. Sehat, alhamdulillah. Nggih, saya rokok dulu, Pak. Ini teman-teman, beliau ini adalah Bapak Silahuddin Hudaya, sang penulis buku kesenian Kebo Bule Kyai Slamet. Mahakarya besar telah beliau cetuskan dan beliau tuliskan dalam sebuah karya buku yang namanya Buku Sejarah Kebo Bule. Dalam kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita akan bahas tuntas apa sih kesenian Kebo Bule itu, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana isi bukunya. Langsung saja, tanpa menunggu waktu yang lama, kepada Bapak Silahuddin Hudaya, saya persilahkan untuk menjelaskan kepada teman-teman. Sebelumnya selamat malam kami haturkan pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyantai ya Mas Adil ya? Nyantai sekali. Nyantai, acara nyantai. Nyantai. Saya yang mengganggu waktunya, Pak. Enggak apa-apa. Alhamdulillah saya diberi kesempatan pada saudara Mas Fadil Mubarak selaku YouTuber yang sangat mumpuni dalam pembuatan konten. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oleh karena apa? Sehubungan dengan sejarah, apalagi sehubungan dengan kesenian, khususnya di Ponorogo, memang sangat terbatas. Apalagi saat ini Ponorogo yang punya legal kesenian satu-satunya adalah Riok Ponorogo, yang mana tahun-tahun kemarin sempat
decline oleh negara Malaysia, itu akan sedikit menjadikan kita agak risau kan gitu. Kemudian alhamdulillah saya mempunyai angan-angan waktu itu untuk memberikan sesuatu di Ponorogoku bahasanya itu. Dan alhamdulillah saya awalnya itu membuka channel-channel semacam YouTube, Mas. Oh iya. Kemudian di situ tertera Kebu Bule Kiai Slamet yang ada di Keraton Surakarta. Awalnya gitu. Oh iya. Ya. Dari sekian channel yang saya buka itu tendensinya lebih cenderung pengakuan. Salah satu pengakuan dari kota Surakarta sendiri, kemudian pengakuan dari Nusa Tenggara, ya, Kerajaan Bima. Berarti tidak ada sebuah bukti yang nyata nih kalau kesenian itu memang berasal dari Ponorogo. Awalnya bukan kesenian, Mas. Awalnya yang kita bahas itu adalah bagaimana keberadaan Kebu Bule yang di Keraton Surakarta itu menjadikan sebuah hewan yang sangat disakralkan dan sangat dipuja-puja bahasa saya itu oleh masyarakat Surakarta. Kemudian saya tertarik. Nah, di situ terjadi beberapa image yang mengatakan bahwa ini kebu dari sini, ini kebu dari sini, ini kebu dari sini. Kan? Simpang siur lah Pak ya? Masih, bahasa saya masih simpang siur. Karena beberapa persen sudah mendeklaim bahwa itu dari sini dan seterusnya. Tapi saya punya keyakinan setelah saya sedikit juga membuka literasi bahwa 90% itu murni dari Ponorogo. 90%? 90%. Memang awalnya berat, Mas, hal yang demikian ini. Bahkan terjadi saya itu semacam dikuncilkan oleh warga desa saya. Karena itu tadi, Pak? Karena masalah itu tadi, dan memang sangat tidak mungkin bahasanya gitu. Oleh karena itu yang terjadi, kemarin saya mengundang salah satu wartawan, saya membuat satu penyajian yang mana saya mendoktrin bahwa kebu dari Ponorogo. Kemudian terjadi masalah gonjang-ganjing dan seterusnya, termasuk diskusinya di sekitar desa saya yang beranggapan bahwasanya hal yang tidak mungkin kamu mungkinkan ini nanti akan menjadi carut marut dan seterusnya. Tapi dengan keyakinan saya meneruskan babakan sejarah ini. Kemudian saya menemukan beberapa literasi yang masuk. Salah satunya adalah saya mulai dari Perang Pacinan. Perang Pacinan? Perang Pacinan namanya. Itu perang antara mana dan mana, Pak? Itu perang Kerajaan Surakarta yang diperangi oleh bahasa saya masyarakat sekitar dan dibantu oleh masyarakat Tionghoa. Kan gitu. Biasa namanya kerajaan yang ada di Indonesia itu sering terjadi kemelut, baik kemelut keluarga maupun kemelut antar kerajaan. Oh iya, internal maupun eksternal. Nah, seperti itu. Dimulai dari Perang Pacinan, maka saat itu adalah Pakubono yang kedua. Nah, setelah ada suatu kemelut di Pacinan, Pakubono merasa kewalahan, kemudian melarikan diri ke Ponorogo. Asal mulanya memang Ponorogo adalah tujuan utama. Tujuan utama dari Pakubono itu, Pak? Iya, karena tersirat bahwa kakaknya yang namanya julukan Sunan Kumbul itu kakak dari istri Selir.
beliau ceritanya begini. Oke. Karena dia itu dari istri selir, maka beliaunya tidak berkenan di kerajaan. Intinya menjadi punggawa dan seterusnya di kerajaan. Maka dia memilih menjadi pertapan. Nah, pertapan yang dipilih adalah di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Desa Sawu. Sawu. Ya, Oh iya. Sawu, di Desa Sawu. Kemudian Pakubono mempunyai inspirasi bahwa dia harus menemui kakaknya yang berada di Ponorogo. Nah, awalnya seperti itu. Jadi beliaunya lari ke Ponorogo, kemudian saat itu bupatinya Surobroto. Jadi ketika Pakubono itu berkeinginan menyusul kakaknya, dan saat itu Ponorogo dalam kekuasaannya Surobroto. Iya. Oh iya, iya Pak. Itu bupatinya Surobroto, beliaunya mendengar bahwasanya Sunan Pakubono kedua lari ke Ponorogo, kemudian oleh beliaunya itu semacam dilindungi. Nah, akhirnya intinya ketemu, kemudian mau bahasa sekarang diajak arasehan dulu ke Pringgitan. Nah, beliaunya masih belum berkenan. Karena ingin hal yang utama adalah memenuhi atau menjumpai kakaknya yang ada di Sawu. Yang pertama tadi, Pak? Iya, yang pertama tadi. Iya. Nah, akhirnya beliaunya menuju ke Sawu dan bertemulah dengan kakaknya. Di sana dia menceritakan kejadian-kejadian yang sudah dialami dan seterusnya. Pada intinya kakaknya menyuruh Pakubono itu untuk bersemedi. Nah, ini awal mula dari keberadaan ini nanti akan terkupas. Ya. Sunan Pakubono kedua disuruh semedi, kemudian menghasilkan dalam pertapaannya itu muncullah tombak yang saat ini itu kita kenal dengan tombak Kiai Slamet. Kenapa kok harus Kiai Slamet, Pak, namanya? Nah, tombak Kiai Slamet itu memang muncul saat dia pertapan, dan itu yang memberi nama langsung dari kakaknya sendiri. Kakak sendiri. Ya, itu seperti itu. Namun tombak ini tidak serta-merta dibawa ke Surakarta untuk merebut kembali kekuasaan, tidak. Yang mana Sunan Kumbul, kakaknya itu, beliau mengatakan bahwa tombak ini harus disokehkan bahasanya ke Gerbang Tinatar. Gerbang Tinatar itu adalah di Tegasari. Tegasari itu ya, Gerbang Tinatar ya, julukannya Gerbang Tinatar sampai saat ini ya. Seperti itu. Kemudian dibawalah tombak itu ke Tegasari, kemudian jumpa dengan beliaunya Eyang atau Ki Ageng Muhammad Besari. Ya, seperti itu. Kemudian setelah tombak itu disokehkan, maka Kiai Muhammad Besari berpesan bahwa tombak ini tidak serta-merta dibawa ke Surakarta. Lamun bahasanya, lamun harus ada kebu sakembaran. Kebu bule sakembar bahasanya. Sakembar itu lanang madon neng bule. Oh, bule. Ya. Bahasanya memang sakembar. Tetapi kenapa saya ngomong lanang wadon, ternyata memang di sana itu terus beranak-anakan gitu. Makanya kita mengasumsi bahwa kebu itu adalah lanang wadon kan gitu. Pasangan. Nah, kemudian Surobroto itu mendengar dengan kejadian ini, maka Bupati Ponorogo Surobroto berkeinginan untuk mencarikan kebu bule sakembar tersebut. Iya. Cuman data-data memang sejarah kuno itu belum terlalu lengkap,
manakala kebu itu dicarikan di mana, artinya di pasar atau ingon-ingonnya yang besar sendiri, itu yang Belum memang ada bukti yang valid ya. bukti itu kurang valid, maka saya tidak ingin mempertegaskan permasalahan ini. Barangkali nanti penulis berikutnya, mungkin bukan saya, itu bisa menemukan sehingga menambah khasanah sejarah buku saya. Karena itu memang datanya belum valid, maka saya belum bisa menulis bahwa kebu itu dari mana atau ingon-ingonnya siapa. Iya. Itu yang jelas Bupati Ponorogo Surabroto itu yang berkenan mencarikan. Tapi kebu itu memang benar-benar bisa kita yakini itu asli dari Ponorogo ya Pak ya? Oh, betul. Betul ya? Betul. Kenapa kok betul? Ya jelas, karena yang mencarikan sendiri adalah Surabroto. Kan gitu. Surabroto kemudian dicarikan. Setelah itu maka kelengkapan sudah jelas, ada kebu 2, kemudian ada tombak, maka yang mempersilahkan untuk berangkat ke Surakarta, yang mana pada saat itu sekitar ada 30 santri dari Gerbang Tinatar atau Tegasari sendiri yang disuruh untuk mengawal beliaunya Sunan Pakubono yang kedua. Kemudian ternyata Bupati Ponorogo Surabaya itu juga tidak diam saja. Mereka juga Bupati ini membuat satu peton juga bahasanya, itu juga ingin membantu Pakubono itu. Nah, cuman penjelasannya itu Pakubono bersama santri itu lewatnya menuju ke barat, ke arah Badekan, ya. Ponorogo yang paling barat itu. Nah, paling barat. Manakala di situ dijumpai oleh seorang nenek, bahwa nenek itu bungkuk, kemudian mempersilahkan pinarak dulu ke rumahnya, yang memang rumahnya sangat sederhana, gubuk kan gitu. Maka sekilas informasi di sana memang disuguh jenang, namanya jenang katul. Jenang katul itu dari dedak. Dari dedak. Iya, iya. Yang namanya raja disuguh jenang katul. Nah, itu langsung dimakan aja oleh rajanya. Sehingga karena itu masih panas, itu lidahnya sampai kaget beliaunya. Kewedangan. Bacanya kepanasan. Maka Mbah Rondo Punuk itu tadi ngomong, Gusti, bahasanya kalau makan jenang jangan dari tengah, dari pinggir, karena itu panas. Maka yang benar adalah dari pinggir. Kemudian Pakubono terjengkat, apakah ini wangsit ya, katanya gitu. Ini wangsit. Nah, maka pada saat itu juga dinamakan dengan filsafah namanya. Dinamakan filsafah jenang katul. Ini sangat tenar sekali jenang katul. Iya. Kenapa dikatakan itu? Nanti kita kalau perang ke sana, kita ambil dari pinggir dulu. Jangan langsung menuju ke tengah dulu. Nah, itu filsafat itu mengutarakan seperti itu. Kemudian terjadilah dari dua kubu atau dua sudut, yang mana sudut pertama ini rombongan Sunan Pakubono yang kedua dan para santri. Iya. Kemudian dari arah alas pegunungan itu dari rombongan Surabroto. Ya, kolaborasi yang mana beberapa warok dan banyak warok yang memang dibawa ke sana untuk dilipatkan seperti itu. Maka terjadilah di sana satu peperangan yang hebat. Kemudian di situ kemenangan yang diraih oleh
Sunan Pakubuwono yang kedua bisa merebut kembali kerajaannya. Nah, itu. Sementara dari cerita saya ini yang saya tarik kesimpulan, Mas, kenapa saya menulis sejarah ini, karena terkait beberapa tadi ya, beberapa yang saya tarik ulur, termasuk saya waktu 90% saya harus bedah buku di hadapan Gusti yang saat ini ada Gusti Murtiah, yang Murtiah Gusti Mong bahasanya, mempresentasikan buku saya ini. Dan memang benar beliau ngomong, saya disuruh bedah di sana, kemudian saya sudah 90% berhenti, kemudian beliaunya ngomong ke saya, memang ada orang yang mengarang judulnya ya sama bukan persis, tapi sama, itu dari kerajaan Bima. Dari kerajaan Bima Nusa Tenggara. Iya. Nah, disitulah memang Bima itu juga bahasa kemungkinan ya. Kemungkinan dia juga narik ulur bahwa Kebu itu dari Bima. Kemudian apa yang terjadi, 30% memang belum selesai, dia disuruh pulang waktu saya ke sana itu, dan seterusnya untuk menyelesaikan. Dan pada saat sudah saya datang ke sana itu sekian bulan, dia itu juga belum ke sana. Alhasil menjadikan salah satu fakta yang benar bahwa Gusti Mong sendiri yang ngomong, dari kerajaan Bima itu memang ada pemberian Kebu bule juga. Iya. Tapi itu bahasanya semacam upeti, Mas. Upeti. Nah, upeti, sehingga Kebu itu kata beliaunya itu sudah mati. Nah, sudah mati. Kemudian Kebu yang saat ini berada itu asli Kebu dari keturunan Kebu Kiai Slamet yang pada waktu itu pemberian dari Surabroto Ponorogo, dari Eyang Besari kan bahasanya seperti itu. Kemudian saya juga dikasih tahu bahwa saya sendiri yang nguri-nguri, dan alhamdulillah saat ini ada 19 ekor 19 ekor Kebu yang ada di sana. Ada di sana dari keturunan Kebu Kiai Slamet. Nah, itulah yang membuktikan kita penulisan saya dan sudah diakui. Kemudian saya suruh memberikan kata pengantar juga. Kemudian dalam perjalanan penulisan saya juga mempunyai benak pemikiran, Mas. Ribut, Pak. Kalau begini, jangan sampai ini nanti penerus kita ini jangan sampai kehilangan jejak. Iya. Minimal harus ada tenger bahasa saya. Maka saya mengarang satu buah kesenian yang namanya kesenian Kebu. Bisa lihat Pak bukunya, Pak. Coba. Ini. Oke. Ini teman-teman. Ini adalah mahakarya dari Pak Silauddin Udaya, yaitu adalah kesenian Kebu Bule. Dan ini bukunya sudah saya pegang, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau berpesan atau minat untuk membaca buku ini, dan buku ini sangat recommended dan sangat banyak sekali filosofi dan sangat banyak sekali nilai sejarah yang bisa kita pelajari dan kita ambil dari sini. Khususnya sejarah Kebu Bule yang banyak tidak kita ketahui, ini sangat erat sekali hubungannya dengan Kota Riau, Kota Ponorogo. Berapa bulan Bapak jenengan menempuh proses menulis buku ini? Ini saya selesai menulis buku ini kurang lebih 3 tahun baru selesai. 3 tahun. Ya. Dan tidak hanya berhenti di situ, Mas. Pasti ada cobaan lah, Pak. Iya. Sebenarnya 3 tahun itu saya sudah dikasih sendiri kata pengantarnya oleh Gusti Mong. Sudah dikasih. Karena untuk membuktikan kevalitannya yang benar-benar valid, maka dari sebuah universitas yang ada di Ponorogo itu mengajukan ini untuk sebuah karya penelitian. Oh iya.
Kemendikti pusat Jakarta sana. Kemudian saya dipresentasi dan bahasanya diiyakan. Nah, ini penelitiannya memakan waktu 3 tahun. 3 tahun. Nah, jadi proses buku ini sampai ini benar-benar valid dan legal, termasuk kesenian, termasuk buku yang sudah di SK-kan langsung oleh kementerian, ini kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Tahun terakhir saya Desember tahun 2021 itu Desember itu pas saat itu juga ini dibakukan bahasanya oleh Ponorogo. Saya dan teman-teman kesenian termasuk buku sejarah ini dibawa ke Taman Mini Indonesia Indah. Oh iya, saya juga tahu Pak, lihat di story teman saya Mas Kris. Oh ya itu ya. Ponorogo memang berkeinginan bahwa kesenian ini harus dilegalkan selegal-legalnya. Jangan sampai kembali lagi perbincangan awal tadi, kita Ponorogo punya legal kesenian reog yang mana itu nanti jangan sampai terjadi lagi seperti itu, bahasanya seperti itu. Iya. Nah, itu Mas kurang lebihnya kenapa buku karya kesenian ini, kemudian sejarah ini bisa saya tulis dan saya wujudkan. Tapi mohon maaf karena latar belakang saya ini bukan seorang penulis sejarah, maka saya di tahun 1,5 kira-kira itu saya dibantu oleh teman saya yang saat itu lulusan UNJ dari Ponorogo untuk membantu saya penulisan buku yang namanya Mas Kristianto. Mas Kristianto ya. Mas Kristianto itu yang sangat mendominasi saya, khususnya dalam pengetikan dan bagaimana ini menjadikan sebuah karya buku yang benar-benar buku sejarah yang sah. Karena background saya memang saya bukan backgroundnya Mas. Ya, seperti itu. Barangkali ya ini namanya unsur bejo saja. Bejo Pak. Menarik. Unsur bejo saya. Gitu. Menarik Pak. Kadang kita itu mau menyembuhkan orang gila itu kita nggak perlu gila dulu Pak. Gitu. Jadi termasuk jenengan misalkan bukan punya background, saya bukan penulis sejarah Mas, tapi kalau Allah itu sudah memberikan jenengan jatah, memberikan kesempatan untuk bisa menulis sejarah, insya Allah apapun itu pasti akan terjadi. Karena ya beginilah teman-teman, beginilah. Nah, saya pribadi merasa sangat bodoh. Saya pribadi merasa sangat sekali kurang terkait pembahasan malam ini. Ada banyak hal penting yang tidak kita ketahui. Dan dari pembahasan malam ini juga, dari Ponorogo tidak hanya kesenian reog yang kita miliki, tapi di samping itu ada kesenian lain yang memang itu bisa menjadi daya gedor untuk Ponorogo sendiri, seperti yang sudah dipresentasikan, dijelaskan oleh Pak Silahuddin Hudaya dalam malam hari ini, yaitu adalah kesenian Kebo Bule. Berbicara sejarah dalam Islam kita kenal dengan tarikh. Islam Nusantara adalah Islam yang memadukan hasil karya karsa dan cipta umat manusia yang disesuaikan dengan sosiokultural masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara bineka yang dari perbedaan itu menjadikan sebuah persatuan dan kesatuan. Dan Ponorogo adalah kota reog, kota warok, kota yang sangat kita cintai. Selain itu pun juga Ponorogo ini adalah sebagai spektrum atau sentral daripada perkembangan dan juga syiar agama Islam di Nusantara. Dan ini terbuktikan selain adanya ulama-ulama hebat Nusantara yang terlahir dari Ponorogo, seperti halnya pendiri Lirboyo, seperti halnya Hos Cokro Aminoto, seperti halnya Insinyur Soekarno yang pernah berguru pada Mbah Muhammad Besari,
ada juga sebuah diplomasi dan juga simbiosis mutualisme yang melibatkan kota Riau kita tercinta. Seperti dalam cerita Kebo Buri ini tadi, yang mana Sultan Pakubuwono saat itu, yang kerajaannya sedang terjadi pemberontakan makar oleh rakyatnya dan juga didukung oleh Tiongkok saat itu nih Pak. Terjadi sebuah kemelut di kerajaannya dan akhirnya beliau lari di Ponorogo dibantu oleh Surobroto Bupati Ponorogo yang melatar belakangi terciptanya kesenian yang legendaris, yaitu adalah kesenian Kebo Bule Kiai Slamet. Wahai generasi muda, para pemirsa dimanapun Anda berada, di samping kamu mensuarakan suaramu, di samping kamu bergerak dengan pergerakanmu, di samping kamu berjuang dengan perjuanganmu, janganlah pragmatis, apatis, dan hipokrit terhadap keadaan. Kita memang bukan objek sejarah, tapi kita adalah seorang pelaku sejarah. Kita mengaku pelaku sejarah sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi kita semuanya untuk tahu akan sejarah itu sendiri. Ketika kita tengok ke belakang, ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Ketika kita tengok ke belakang, ada beberapa banyak hal yang patut kita pelajari. Dari sini kita belajar dari pribadi biasa menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih Pak Silahuddin Hudaya atas waktunya, atas pendidikan yang telah diberikan dari sekian waktu yang sudah saya kuras waktunya jenengan. Semoga dengan waktu yang singkat ini, dengan apa yang jenengan lakukan ini, apa yang jenengan berikan, semoga dapat memberikan edukasi dan juga manfaat kepada saya pribadi dan juga para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Dan dari sini kembali, mari kita teman-teman bermuhasabah diri dan juga kembali lagi membuka cakrawala pikiran dan hati kita agar ke depan kita bisa menjadi generasi dan juga pribadi yang cerdas dalam iptek, tangguh dalam iptek, yang mampu menjadi agen perubahan, yang mampu menjawab tantangan zaman. Terima kasih, dan terima kasih. Salam Rahayu, salam sedulur, salam sejarah. Dan terima kasih, tetap tonton channel ini di Meta Historia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar channel ini selalu berkembang dan semoga selalu bermanfaat selalu. Terima kasih Pak Silahuddin Hudaya. Oke, pada teman-teman, mungkin itu saja dalam penyampaian malam hari ini di Meta Historia. Tunggu episode-episode selanjutnya di Meta Historia. Akan ada hal-hal yang sangat menarik dalam channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.